asesmen Bapak Ibu, yang pertama adalah memberikan umpan balik. Jadi asesmen yang kita lakukan adalah bagaimana bisa membantu peserta didik memahami kekuatan dan kelemahan mereka dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi untuk materi misalnya Al-Qur'an ya, peserta didik ini kekuatannya misalnya di kurikulum Merdeka ada aspek Al-Qur'an ya. Peserta didik tujuan pembelajarannya misalnya memahami surat Ad-Duha gitu ya. Nah, surat Ad-Duha, kalau memahami surat Ad-Duha biasanya tujuan pembelajarannya itu dibagi lagi menjadi 4. Peserta didik bisa membaca surat Ad-Duha, kemudian peserta didik bisa menulis, peserta didik bisa menghafal, peserta didik bisa memahami. Nah, saya yakin setiap peserta didik memiliki kelebihannya ada di bagian mana? Apakah di bacanya, apakah dia ditulisnya, apakah dia di hafalannya tentang surat Ad-Duha. Nah, dengan asesmen yang kita lakukan itu akan membantu baik kita sebagai pendidik juga sebagai peserta didik memahami kelemahan dan kelebihannya. Sedangkan yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi adanya asesmen, kita sebagai seorang pendidik punya data setiap murid kita uh, tentang kecenderungan belajarnya seperti apa, gaya belajarnya bagaimana. Kalau kita bicara soal gaya belajar kan ada gaya belajar kinestetik, kemudian audiovisual gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di dalam proses asesmen itu kita punya data sehingga dalam proses pembelajaran kita bisa mengubah metode atau setelah itu kita bisa memutuskan si A si B ini nilainya berapa. Dan yang ketiga, asesmen ini tujuannya adalah menentukan kelayakan kelulusan atau si A si B ini murid kita bisa kita identifikasi apakah anak didik kita ini layak kalau misalnya untuk asesmen harian ya, berarti si A si B kita bisa mengetahui sudah mencapai ketuntasan TP-nya apa belum. Kalau misalnya untuk kenaikan kelas, berarti dengan asesmen yang kita lakukan, asesmen sumatif, berarti kita sudah bisa memutuskan si A si B ini bisa naik atau tidak. Nah, itu kira-kira tujuan asesmen. Jadi ada 3 secara garis besarnya. Yang pertama memberikan umpan balik, yang kedua adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yang ketiga adalah menentukan kelayakan ketuntasan. Sedangkan asesmen Bapak Ibu, Zumin Zumiat, itu secara umum ada 4 ya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik, nanti variabelnya ada diagnostik kognitif, ada juga asesmen diagnostik non kognitif. Sedangkan yang kedua ada asesmen yang disebut dengan asesmen formatif. Yang ketiga ada asesmen sumatif yang akan kita lebih bahas secara lebih detail mungkin nanti ya. Sedangkan yang keempat adalah asesmen autentik. Dari karakteristiknya, kalau asesmen diagnostik itu dilakukan sebelum pembelajaran dimulai ya Bapak Ibu ya, atau pada saat proses pembelajaran itu dilakukan. Tentunya kalau asesmen diagnostik itu dilakukan pada saat pembelajaran, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana keefektifan metode pembelajaran yang kita lakukan. Nah, bagaimana karakteristik yang lebih dalam dari 3 asesmen itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu Aku Peggy sama gua. Bapak Ibu ya, itu ada 2 ya, Peggy sama non kognitif. sama tidur. Kalau Lagi tiduran orang. sederhananya asesmen diagnostik itu sebuah proses untuk mengidentifikasi kemampuan. Kelihatan bentar Bapak Ibu. Ya kepetan orang Kelihatan mukanya. Jadi asesmen yang digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan
bisa Sadir loh. itu Ah, sebagai absen. memahami kebutuhan siswa itu bagaimana. Karena dengan hasil asesmen ini pembelajaran bisa disesuaikan ya. Muhammad Yusuf ada Sehingga dua. misalnya di Ada kelas kali. bagaimana kita bisa apa menciptakan pembelajaran yang misalnya menyenangkan gitu, memotivasi, itu bisa dilakukan melalui asesmen yang namanya diagnostik. Nah, secara Satu Yusuf, mohon maaf. siap. Interupsi sebentar. Udah kecil. Ada slide yang ditampilkan tidak? Oh ya Allah, dari tadi belum ya? Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Moderator. Ya, Ustadz Haikal, mohon maaf di mute juga ya. Iya, enggak. Ya, Ustadz Haikal, terima kasih. Ya, udah kelihatan belum Bapak Ibu? Nah, ini baru-baru nongol ya. Terima kasih. Sudah ya, terima kasih moderator sudah mengingatkan ya. Ini yang saya tampilkan. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah, silakan. Nah, Di bawahnya ada tulisan Bayi Muhammad Yusuf. oh iya, itu belum sempat dihapus, mohon maaf ya Pak Ketua. Nah, ini mengenal asesmen dalam pembelajaran ya Bapak Ibu, tadi sudah kita singgung ya. Pengertiannya, tujuannya. Nah, sekarang ini jenis-jenis asesmen ya Bapak Ibu. Yang pertama itu asesmen diagnostik. Mohon izin, saya kelihatan kan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan jelas. Ya, asesmen diagnostik. Jadi tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan asesmen diagnostik yang kita lakukan, kita bisa tahu sejauh mana siswa sudah menguasai materi sebelumnya. Sebagai contoh, ketika kita mau mengajar dengan materi sholat, ya, maka kita bisa melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan anak kita di kelas itu bagaimana gitu. Berarti yang akan kita berikan pertanyaan soal itu adalah terkait dengan materi sebelumnya. Misalnya sholat untuk pertemuan kali ini akan membicarakan, akan membahas tentang hikmah sholat. Maka kita bisa bertanya kepada anak didik kita tentang bagaimana ketentuan sholat misalnya ya. Atau lebih sederhana kita menanyakan apa itu sholat. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika kita sudah selesai memberikan pertanyaan itu, pasti kita akan tahu anak kita sudah paham belum sih tentang apa sholat itu artinya apa, tata caranya bagaimana, ketentuannya seperti apa gitu. Yang kedua, tadi sudah kita sampaikan secara umum, kita bisa menganalisis kelemahan dan kelebihan siswa kita ya. Jadi ini dibutuhkan ketika kita akan memberikan program remedial atau pengayaan gitu ya. Si A, si B ini perlunya di topik tertentu, di materi tertentu ini membutuhkan remedial ataukah dia diperlukan yang namanya mengikuti pengayaan. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, asesmen ini membantu perencanaan pembelajaran. Jadi sebetulnya asesmen ini lebih tepat kalau misalnya dilakukan di tengah proses pembelajaran gitu. Jadi misalnya yang tadi itu materi sholat ya, kita pakai metode ceramah gitu ya. Mungkin kita akan menyampaikan terlebih dahulu materi hikmahnya gitu ya. Tapi saat kita menerapkan metode ceramah untuk materi ini di tengah-tengah ternyata situasi pembelajaran anak itu tidak menunjukkan kondisi yang misalnya pada diam, tertarik dengan yang kita sampaikan gitu. Nah, asesmen ini membantu bagi kita untuk mengganti metode pembelajaran yang kita lakukan gitu ya. Misalnya ternyata saat kita
kira-kira fungsinya untuk itu Bapak Ibu. Nah, kalau dari jenisnya ada asesmen diagnostik yang kognitif sama non kognitif. Kognitif berarti kita ingin mengukur ya Bapak Ibu tentang kognitif anak-anak kita, akademik anak-anak kita. Jadi konsep pemahamannya tentang materi itu bagaimana gitu ya. Nah, sedangkan yang diagnostik non kognitif itu berarti yang kaitannya dengan sosial anak-anak kita, psikologis anak-anak kita gitu ya. Kenapa misalnya anak kita itu di kelas itu terlihat murung, kenapa anak didik kita untuk pembelajaran nilainya itu menurun, cenderung rame, gaduh, itu kita bisa melakukan asesmen diagnostik dari sisi sosial psikologisnya. Barangkali memang lingkungan keluarganya atau keadaan lingkungannya yang memang tidak mendukung itu. Itu kira-kira yang pertama ya Bapak Ibu ya, asesmen diagnostik. Sedangkan yang kedua adalah asesmen formatif ya Bapak Ibu. Asesmen formatif itu ya gampangnya ulangan harian ya Bapak Ibu ya. Ulangan harian, kalau sekarang itu ada namanya penilaian harian, kalau yang kurikulum 13 ya Bapak Ibu ya. Itu penilaian harian. Nah, kalau yang sekarang namanya itu asesmen formatif ya Bapak Ibu ya. Asesmen formatif itu biasa kita lakukan saat materi itu sudah habis gitu ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan kurikulum merdeka, jadi sebetulnya asesmen formatif itu sebuah proses evaluasi ya yang dilakukan untuk anak didik ya secara berkelanjutan Bapak Ibu selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi tujuannya adalah untuk memantau sejauh mana pemahamannya, perkembangannya dan kebutuhan peserta didik kita. Jadi lebih spesifiknya asesmen ini adalah untuk memberikan umpan balik kepada guru dan siswa agar proses pembelajaran itu bisa disesuaikan dengan kompetensi atau capaian pembelajaran yang sudah kita tentukan melalui modul ajar atau RPP. Nah, asesmen formatif ini pasti ya bagi kita sebagai pendidik sangat penting ya Bapak Ibu ya. Karena dengan asesmen formatif ini sebetulnya kita bisa melakukan pemantauan secara fokus untuk perbaikan dari pemahaman anak-anak didik kita. Jadi dengan kita melakukan asesmen formatif ini, maka kita sebetulnya bisa secara berkala mengetahui perkembangan hasil belajar dari anak-anak kita. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk memantau kemajuan belajar siswa kita. Yang kedua adalah untuk memberikan umpan balik. Yang ketiga adalah untuk menyesuaikan strategi pembelajaran. Jadi kalau asesmen formatif ya Bapak Ibu, secara sederhana ya itu ya ulangan harian. Ulangan harian yang kita lakukan misalnya untuk satu topik tertentu yang sudah selesai gitu ya. Tetapi asesmen formatif ini juga sebetulnya dalam pelaksanaannya itu lebih sering dilakukan saat kita mengajar ya. Jadi satu tujuan pembelajaran itu belum selesai gitu, tapi kita sudah mengajarkan satu sub pembelajaran lah, kita lakukan itu asesmen, kita lakukan ulangan, kita lakukan latihan gitu ya untuk mengukur sejauh mana daya serap anak-anak kita terhadap sub materi yang tadi sudah kita sampaikan. Itu asesmen formatif ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk teknisnya asesmen formatif ini sebetulnya ya ada yang dalam bentuk kita ngasih soal ya, soal latihan pilihan ganda, isian ataukah uraian. Tapi bisa juga kita memberikan soal dalam bentuk selain yang tertulis itu Bapak Ibu ya, misalnya kuis
Asesmen sumatif itu gampangnya UTS ya Bapak Ibu ya, dilakukan pada saat UTS. Kemudian apa namanya, UTS atau PTS ya. Kemudian UAS atau PAS gitu. Kalau sekarang namanya asesmen sumatif. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ujian sekolah, ujian nasional itu adalah disebut juga asesmen sumatif. Jadi asesmen sumatif itu kira-kira kalau dilaksanakannya pada apa namanya jadwal tersebut ya. Jadi PTS atau UTS, UAS atau PAS itu, UKK, ujian nasional atau ujian sekolah itu disebut dengan sumatif ya Bapak Ibu, asesmen sumatif. Ciri khasnya Bapak Ibu, kalau asesmen sumatif itu untuk mengukur hasil belajar siswa. Jadi mengukur anak ini sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum. Kan pastinya kita dalam melakukan proses pembelajaran kita kan pakai modul ya Bapak Ibu ya, pakai RPP. Secara teoritis kan begitu ya. Kalau secara praktisnya pasti dalam pikiran kita, dalam benak kita ketika ngajar kan pasti kita punya tujuan tertentu ya. Materi sholat pasti anak paling tidak kalau kelas 6 udah bisa sholat ya. Nah pasti tujuan pembelajarannya kita sudah tahu ya, baik itu kita tuangkan dalam modul ataupun tidak, pasti yang jelas kita sudah tahu. Nah dengan kita melakukan asesmen sumatif ini Bapak Ibu, kita jadi bisa mengukur nih hasil belajar siswa seperti apa. Si A ini udah paham belum dengan materi sholat yang saya ajarkan, siswa ini sudah bisa mempraktekkan apa belum terhadap materi yang saya berikan, dan siswa ini bisa enggak misalnya dalam kesehariannya menampilkan perilaku yang mencerminkan hikmah sholat gitu. Nah dengan asesmen sumatif yang kita lakukan, maka kita akan tahu hasil belajar dari siswa kita untuk tujuan pembelajaran tersebut. Pastinya kalau asesmen sumatif ini kan nanti anak-anak kan ada nilainya ya Bapak Ibu ya. Katakanlah KKM agama itu wajib 80. Ketika anak-anak kita habis apa namanya mengerjakan asesmen sumatif, nilainya setelah digabungin ya bilang ganda, isian dan uraian itu kok di bawah 80, berarti anak kita tidak tuntas itu namanya ya. Berarti anak kita apa namanya tidak berhasil untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita tentukan. Nah yang kedua, tujuan asesmen sumatif Bapak Ibu adalah memberikan penilaian akhir. Penilaian akhir ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Apakah kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan saat yang mana teknik? Asesmen sumatif. Bentar. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke ya. Ya, jadi kita sampai di tujuan ya Bapak Ibu ya. Tujuan asesmen sumatif tadi sudah mengukur hasil apa namanya belajar siswa. Yang kedua adalah memberikan penilaian akhir ya Bapak Ibu. Sedangkan yang ketiga bisa kita lihat dari apa namanya slide kita ya, untuk mengevaluasi jadi untuk mengevaluasi kinerja siswa untuk program pembelajaran yang sudah kita tentukan Bapak Ibu. Nah, untuk ciri-ciri asesmen sumatif Bapak Ibu bisa dilakukan di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Seperti yang apa namanya sudah kita lakukan, kalau misalnya apa sudah selesai untuk satu bab,
kita setelah itu biasanya memberikan soal latihan atau yang seperti tadi di akhir semester atau di tengah semester atau di tahun kenaikan kelas. Yang kedua, ciri-cirinya adalah berorientasi pada hasil ya. Jadi fokus dari asesmen yang kita lakukan sebagai seorang pendidik dalam melakukan ini ya, berarti untuk mengetahui bagaimana peserta didik apakah sudah mencapai kompetensi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sedangkan yang ketiga, biasanya asesmen sumatif ini menggunakan skor atau nilai. Biasanya nilai pakai angka ataukah pakai huruf ya. Kalau misalnya asesmennya adalah asesmen yang tes tertulis, tes lisan, tes praktek, itu biasanya menggunakan skor ya, atau menggunakan nilai. Sedangkan kalau asesmen diagnostik yang tadi ya, yang non kognitif, misalnya instrumen yang kita pilih dan teknik yang kita lakukan adalah untuk mengobservasi sikap sosial afektif dari anak kita, maka untuk penilaiannya biasanya tidak dalam wujud skor atau nilai, tetapi dalam bentuk rubrik ya, dalam bentuk A atau B, sudah membudaya atau belum membudaya, kira-kira begitu ya. Jadi kalau untuk asesmen seperti itu pakai skor atau nilai untuk asesmen atau tes dalam bentuk tertulis, lisan atau praktek. Sedangkan ciri utama dari asesmen sumatif adalah dia itu sifatnya formal ya, dan biasanya ada standar tertentu ya, ada prosedur baku yang seperti yang kita lakukan selama ini ya, biasanya di kecamatan atau di gugus atau di kota, provinsi, bahkan nasional ya. Kalau ingin melakukan asesmen sumatif, biasanya kita kumpul dulu, kita tentukan gitu bagaimana kisi-kisinya gitu kan. Di dalam kisi-kisi itu formatnya juga bagaimana, biasanya ada aturannya ya. Soalnya apakah dalam bentuk pilihan ganda semua, ataukah misalnya dicampur, ada isian, ada urean. Bahkan kalau yang kurikulum merdeka itu sekarang lebih beragam lagi ya. Daftar gitu. Nah, kira-kira kalau asesmen sumatif dia memiliki ciri khas, yaitu dia bersifat formal atau punya standar atau prosedur tertentu yang sifatnya adalah baku gitu ya, baku yang disepakati bersama oleh pemangku kepentingan yang memang melakukan asesmen sumatif gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, kita berkenalan dengan asesmen. Kalau kita sudah kenal asesmen yang secara detail, insya Allah kita akan lebih mudah untuk bagaimana merancang, membuat kisi-kisinya, baik itu kisi-kisi asesmennya diagnostik, kisi-kisi asesmen formatif, sumatif, bahkan asesmen yang otentik. Nah, secara lebih spesifik Bapak Ibu, bagaimana teknik mudah merancang kisi-kisi asesmen sekolah ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi ya Bapak Ibu, kita sudah punya pemahaman yang lengkap tentang apa itu asesmen ya, jenis-jenisnya bagaimana, dan tekniknya seperti apa, dan instrumen yang kita pilih bagaimana gitu. Kalau kita sudah punya pemahaman lengkap yang itu secara teoritis gitu, insya Allah kita akan dengan mudah untuk melakukan asesmen, lebih-lebih untuk merancang teknik kisi-kisinya gitu ya Bapak Ibu. Saya agak keluar sedikit dari
pakem ya Bapak Ibu, bagaimana cara merancang kisi-kisi asesmen sumatif sekolah dengan dengan efektif ya, dengan mudah. Menurut saya pertama, dan ini saya mencoba untuk keluar dari pakem yang baku ya Bapak Ibu ya, sedikit keluar dari teori penyusunan asesmen sebagaimana yang ada di mungkin kurikulum Merdeka yang sekarang kita lakukan ya. Kalau secara pribadi saya ini mohon izin, saya ini kan sudah ngajar hampir 17 tahun gitu. Dari tahun ke tahun saya pertama kali ngajar juga dulu sudah dilibatkan dalam penyusunan kisi-kisi maupun soal gitu. Jadi sedikit saya punya pengalaman dalam menyusun teknik kisi-kisi maupun soalnya. Terakhir kita ada pelatihan juga di Kemenak ya selama 3 hari di Bogor. Jadi saya secara pribadi pengalaman saya dan mungkin pengalaman pribadi ini tidak mencerminkan secara keseluruhan dari pemahaman teman-teman soal asesmen ya. Kalau saya yang pertama itu tentukan dulu materinya apa gitu ya. Misalnya materi puasa. Materi puasa berarti kita untuk SD ada di fase C kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Fase C kelas 6 ada ya puasa itu. Puasa kita tentukan dulu materinya. Setelah itu indikator soalnya. Indikator soalnya berarti kalau kita pingin gampang bikin indikator soal Bapak Ibu, tentunya kita harus menguasai dulu taksonomi Bloom yang 6 level kognitif itu ya Bapak Ibu ya. Yang C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dengan kita menguasai itu paling tidak hafal kata kerja operasionalnya, itu akan sangat membantu bagi kita untuk secara lebih cepat menyusun indikator soalnya. Misalnya C1 ya Bapak Ibu ya, kita ingin mengukur tingkat kognitif anak-anak kita di C1. Maka kita akan sangat familiar dengan kata-kata apa Bapak Ibu di kisi-kisi soal. Peserta didik dapat menyebutkan, udah pakai menyebutkan aja. Kalau kita misalnya ingin mengukur tingkat pemahaman anak-anak didik kita pada level yang rendah ya, pada level pemahaman C1, berarti levelnya adalah LOT ya Bapak Ibu ya, lower order thinking skill. Berarti kita ingin mengukur pemahaman anak kita dengan pemahaman taksonomi Bloom yang paling rendah, maka kita akan ketemu yang namanya tadi menyebutkan. Peserta didik dapat menyebutkan jenis puasa gitu ya. Setelah itu kita akan biasanya ketemu dengan kata kerja operasional apa Bapak Ibu? Menunjukkan. Peserta didik dapat menunjukkan hikmah puasa sunnah misalnya ya. Jadi itu aja Bapak Ibu ya, materi sudah kita tentukan misalnya puasa tadi ya. Setelah itu kita tambahin aja kata kerja operasionalnya. Kita ingin mengukur anak didik kita pemahaman level 1, level 2, level gitu ya. Ya paling tidak kata kerja operasional yang paling familiar dengan kita adalah menyebutkan dan menunjukkan, itu aja. Kan pasti kita punya gambaran anak-anak kita Bapak Ibu ya. Kita bayangkan bahwa kita sebagai seorang pendidik yang idealis gitu ya, bahwa sebelum kita melakukan asesmen sumatif, sebelum PAS, sebelum UAS gitu ya, kita udah punya itu kan Bapak Ibu datanya ya. Tadi itu kita sudah melakukan asesmen diagnostik, kita sudah melakukan asesmen formatif gitu ya. Kan itu kita dari situ punya data ya, punya gambaran, punya catatan anak didik, kemampuan level pemahamannya ada di level mana, LOTS yang rendah, MOTS yang sedang, atau LOTS tinggi, kan begitu ya Bapak ya. Saya ini di sekolah saya ini pengalaman ada guru kelas yang kemudian ada wakil kurikulum pernah itu di suatu waktu mencoba untuk menyatukan anak-anak yang bandel gitu kan, dalam tanda kutip ya. Anak yang bandel di sini ada yang motivasi belajarnya rendah, ada yang kecenderungannya sukanya berantem, kemudian situasi pembelajarannya sukanya rame
jadi pokoknya badal-badal jadi satu itu di satu kelas. Nah, dengan kelasnya seperti ini kan sangat gampang ya. Nah, kita mau mengukur di bagian mana level kognitifnya gitu. Sebetulnya juga kalau kita yang tadi itu ya secara aktif kita melakukan asesmen yang dari awal sampai mau asesmen sumatif, kita sudah gampang aja menentukan tujuan. Ini teknik asesmen sumatif tujuannya untuk mengukur level pemahaman yang mana gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kalau misalnya mau mengukur pemahaman tingkat sedang anak didik kita, berarti kita menggunakan apa Bapak Ibu? Level kognitif yang C2 sama C3 ya Bapak Ibu ya. C3 sama C4 ya. Maka kita akan sangat familiar di soal itu, di pembelajaran itu dengan kata-kata. Kalau C3 apa Bapak Ibu? Pertama kan tadi remembering ya, mengingat. Yang kedua adalah understanding, memahami. Yang ketiga adalah menerapkan, ya kan Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat menerapkan atau mempraktekkan puasa Senin dan Kamis gitu ya. Peserta didik dapat menggunakan. Yusuf izin, slide-nya hilang. Oh iya ya. Untuk slide-nya memang sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Ini ya jadi kita lebih ke ini. Yang tadi kan slide yang sudah kita siapkan. Tapi mau izin Bapak Ibu lihat muka saya kan ya Bapak Ibu ya. Lihat. Oh iya. Mohon izin untuk slide-nya karena saya anggap Bapak Ibu kalau sudah memahami yang materi tadi, saya anggap Bapak Ibu sudah punya gambaran yang jelas. Artinya kita akan satu frekuensi ketika membahas tentang teknik untuk menyusun asesmen sumatif. Jadi secara sederhana yang saya jelaskan itu, insya Allah Bapak Ibu sudah paham gitu. Jadi tadi yang pertama ya Bapak Ibu ya, tentukan dulu materinya, babnya apa di kisi-kisi itu. Kalau tadi sholat, misalnya kita mau mengukur kemampuan pemahaman anak-anak kita di pemahaman level rendah C1 sama C2, maka kata kerja operasional yang kita taruh di kisi-kisi adalah menyebutkan, menunjukkan. Itu yang paling gampang ya. Nah, kalau kita ingin mengukur pemahaman anak didik kita di level mode-nya, level sedang, itu ya, berarti C3 sama C4. C3 berarti apa Bapak Ibu kata kerja operasionalnya? Menerapkan, menggunakan, memakai, memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggrisnya apply ya, applying gitu ya, menerapkan. Maka di kisi-kisi itu kita gunakan itu Bapak Ibu. Dan satu lagi menganalisis. Jadi bagaimana peserta didik kita bisa menganalisis, bisa menganalisa, kita tampilkan di soal itu contoh soal narasi gitu ya. Atau misalnya kalau kita materinya adalah aspek Al-Qur'an ya, surat Al-A'la di fase C ya. Maka di kisi-kisi itu kita misalnya tulis peserta didik dapat menganalisis bacaan idhar pada surat Al-A'la gitu. Sedangkan yang ketiga Bapak Ibu, kalau kita ingin mengukur anak didik kita pemahaman di level tinggi, di level coach ya, berarti level tertinggi dalam taksonomi belum ya, berarti ada di C5 dan C6. Maka di kisi-kisi itu langsung aja Bapak Ibu C5 peserta didik dapat yang C5 Bapak Ibu bunyinya menilai ya, menilai, mengevaluasi gitu ya. Ini kata kerja operasional itu Bapak Ibu, menilai, mengevaluasi, membandingkan. Misalnya di fase C ada materi iman, qadar dan qadar kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Maka dalam bentuk alih kita bisa misalnya peserta didik kita diminta untuk menilai teman-temannya yang percaya terhadap takdir itu ya, takdir kan ada yang kadang terucap saya tadinya miskin ya
bentukan dari gaya belajar dan segala macamnya. Nah, itu nanti di teknik penyusunan kisi-kisi kita kalau untuk mengukur kemampuan berpikir dari peserta didik kita untuk level host, maka C5-nya pakai kata kerja operasional menilai, mengevaluasi, membandingkan. Sedangkan yang keenam kita menggunakan kata kerja operasional mencipta, menyusun, merumuskan, memformat, membuat itu Bapak Ibu ya. Misalnya peduli lingkungan ada ya Bapak Ibu ya, untuk fase C ya. Fase C itu ada materi peduli lingkungan. Bagaimana misalnya di kisi-kisi itu peserta didik dapat membuat program kebersihan ya, di musola atau di di kelas gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, sebetulnya teknik mudah menyusun kisi-kisi tidak serumit yang kita bayangkan. Kalau misalnya kita mendapatkan penugasan di komunitas kita, baik kecamatan, kota maupun sekolahan yang lebih dekat dengan kita ya, bahwa menyusun kisi-kisi itu sangat gampang Bapak Ibu. Kalau itu tadi kita pertama menentukan materinya dulu itu ya, materi apapun ya. Setelah itu kita harus tahu juga kata kerja operasional yang dimiliki oleh taksonomi belum ya, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dan saya yakin Bapak Ibu walaupun tidak melakukan assessment yang kayak tadi itu ya, diagnostik formatif gitu ya, Bapak Ibu punya catatan, punya gambaran, punya kesimpulan seperti apa kira-kira kemampuan anak-anak saya gitu ya. Kalau misalnya anak-anak kita kalau ternyata gaya belajarnya itu tidak kondusif ya, minat terhadap materi yang disampaikan kita juga tidak tinggi dan gaya belajar cenderung tidak fokus, maka ya kita bikin kisi-kisinya yang pakai C1 C2 aja ya Bapak Ibu ya. Misalnya surat Al-A'la peserta didik dapat menyebutkan jumlah surat Al-A'la, itu kan sangat gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya anak didik kita ogah-ogahan belajar, kalau kita mau bikin fisik yang hot, misalnya suruh merancang, membuat, menganalisis, mengevaluasi, kayaknya susah ya Bapak Ibu ya. Al-Fakir seperti itu kira-kira Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sharing ke Bapak Ibu, dan saya punya keyakinan yang kuat bahwa Bapak Ibu sebetulnya sudah melakukan asesmen, hanya saja mendefinisikannya kita beda-beda ya Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga lebih pengalaman dari saya dan lebih kompeten untuk membawa materi ini. Dan seperti tujuan kami di kurikulum bahwa media seperti ini sebenarnya tidak lain adalah bagaimana untuk kita bisa sama-sama saling sharing untuk kemajuan pendidikan kita Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian, tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak moderator. Baik, terima kasih pada Bapak narasumber Ustadz Muhammad Yusuf yang sudah luar biasa ya, menyampaikan pemaparan yang sangat rinci. Pada intinya teman-teman sekalian, apa yang beliau sampaikan kita fokus kepada penilaian sumatif ya. Dan sumatif di sini lebih kepada tadi sudah merupakan gambaran rangkuman yang beliau sampaikan adalah di 5 menit terakhir, yaitu tentang teknik menyusun kisi-kisi ya. Itu yang menjadi ilmu buat kita semua. Yang pertama yang beliau sampaikan adalah teknik yang pertama, bagaimana supaya kisi-kisi ini bisa kita susun dengan baik dan mudah. Yang pertama adalah menentukan materi. Yang kedua, kalau saya rangkum di sini adalah menentukan indikator yang kita breakdown dengan menggunakan taksonomi Bloom dalam pengaplikasiannya, yaitu menggunakan C1 sampai dengan C6. Mungkin secara umum gambaran yang sudah narasumber sampaikan seperti itu yang bisa saya rangkum. Dan untuk lebih menyemarakkan, kita termin pertanyaan mungkin ya untuk teman-teman sekalian. Sekarang pukul 21 lewat 10 menit. Nah, ini kita
10 menit kali ya. Setuju nggak kalau 10 menit lagi? Halo? 10 menit lagi, jadi 21.20 kita cukupkan atau mau 21.30? 10 menit aja. 10 menit, oke. 10 menit, sekarang 21.10, mungkin 21.20 kita akan cukupkan, kita akan selesaikan. Silakan langsung saja kalau ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait materi yang tadi sudah disampaikan. Silakan. Dari siapa? Bisa raise hand atau langsung menyampaikan saja. Open mic. Mungkin ada yang disampaikan. Saya mau tanya. Oh baik, Sahadur Rahim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini kita kan banyak yang mengajar di SD negeri ya. Mungkin teman-teman sekalian juga mungkin punya kendala dalam mendidik anak-anak berhadapan studi agama Islam. Nah, sini kan kita tidak jauh dari yang namanya bahasa Arab atau Al-Quran ya. Itu kan anak-anak kita tuh mungkin ada sebagian besar atau kecil yang belum bisa membaca Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang tuh mereka memahami Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran tuh gak memahami gitu ya bacaannya, karena di waktu itu karena tidak bisa membaca Al-Quran. Kalau misalnya dikasih bacaan Latin, itu kan kayaknya ketinggalan banget ya. Kalau kelas 6 tuh kita tulis soalnya dengan tulisan Latin, bahasa yang Latin. Kira-kira untuk lebih supaya efektif anak-anak gimana jalan waktu sebagai pendidik. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz Abdul Rahim atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Ustaz Muhammad Yusuf. Yang Abdul Rahim sampaikan mungkin tidak terkait dengan pembahasan materi pada malam hari ini, tapi merupakan keresahan beliau dan mungkin kebanyakan dari kita juga ya, terkait dengan kemampuan membaca Al-Quran untuk anak-anak didik, mobil khusus di anak-anak kelas 6. Mungkin beliau yang ingin beliau tanyakan atau mungkin beliau sharingkan adalah bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi masalah tersebut. Seperti itu ya, Ustaz Rahim. Ya, silakan Ustaz Muhammad Yusuf. Terima kasih untuk sharingnya Pak Ustadz Abdul Rahim ya. Memang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz itu merupakan cermin umum di mana itu memang menjadi realitas keprihatinan kita sebagai seorang pendidik yang terutama ngajar di sekolah umum ya. Memang kita menemukan potret yang sama, keadaan yang seperti itu ya Pak Ustadz dan Bapak Ibu semuanya. Memang sebagai seorang pendidik apalagi di jenjang SD gitu ya, kita kan setiap tahun dituntut untuk melaksanakan asesmen atau yang disebut dengan ujian praktek ya. Ujian praktek kalau di SD itu ada praktek sholat, ada sebelumnya wudhu, praktek azan gitu ya, praktek baca doa-doa harian. Kalau yang untuk wudhu, sholat, doa harian, insya Allah kita bisa lakukan dengan secara berkala dalam waktu yang tidak terlalu lama ya. Maksudnya kita kasih penugasan untuk menghafalkan gitu ya. Kita kasih bahannya melalui WA atau insya Allah anak didik kita bisa untuk mengikuti ujian praktek yang materi tadi. Tapi kalau untuk bacaan Al-Quran, anak kelas 6 terutama ya, untuk bisa baca Al-Quran mengikuti asesmen sesuai dengan kisi-kisi yang secara ideal sudah ditentukan oleh, misalnya kalau kita mengikuti kisi-kisi Kemenak ya, sebetulnya kita kesusahan ya. Kalau misalnya menghafal itu
itu rada mending ya, menghafal. Anak-anak kadang menghafal tidak harus bisa membaca masalahnya ya. Maksudnya tidak harus membaca ayat dalam bentuk tulisan Arab ya, tulisan bahasa Indonesia kan bisa ya, apalagi sekarang audiovisual juga YouTube dan segala macam gitu ya. Tapi kalau untuk kita ingin mengetes kemampuan anak didik kita dalam hal membaca, ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya Bapak Ibu. Kalau saya jujur aja, kalau mengatasi anak yang demikian kalau sudah berada pada fase C atau kelas 6 itu memang rada susah ya. Tapi kalau keadaan ini bisa kita atasi pada saat dia masih berada di level fase A, fase B, mungkin itu bisa sedikit memudahkan kita untuk bisa secara berkala memantau perkembangan anak didik kita. Nah, kalau di sekolahan saya ini mohon izin Bapak Ibu semuanya, karena kita sudah tahu situasinya ya, dan persis dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Rahim, di sekolahan saya ini saya alhamdulillah usulkan ke sekolahan adanya eskul BTQ sama eskul MHQ. Eskul MHQ sendiri, eskul BTQ sendiri. MHQ ini dititik fokuskan pada bagaimana kita menghafal gitu ya. Kalau BTQ atau MTQ ya bagaimana anak-anak didik kita itu bisa membaca gitu. Nah, ini kita lakukan secara rutin seminggu sekali. Walaupun tingkat partisipasi dari anak-anak didik kita tidak sebesar animo yang dimiliki oleh eskul yang lain, sebagai contoh eskul pramuka, eskul silat dan sebagainya. Memang ini menjadi keprihatinan kita bersama ya Pak Ustadz Abdul Rahim, bagaimana kemudian keadaan seperti itu harus segera memang bisa kita akhiri gitu ya. Itu kalau saya selama ini yang saya lakukan kira-kira seperti itu dalam konteks program di sekolahan ya Pak Ustadz ya. Kalau di pembelajaran maksudnya secara individual bersama didik dan memang tupoksi kita mengajar ya. Kalau saya di sekolahan mengajar, saya lebih sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Nah, kebetulan sekolahan saya ini mendukung untuk melakukan pembelajaran metode yang dituntut oleh kurikulum Merdeka, di mana lebih memfokuskan pada bagaimana pembelajaran itu anak-anak aktif, antusias gitu, yang sekarang mungkin sedikit kaitan sama itu ya, deep learning ya, sebagai sebuah pendekatan bagaimana pembelajaran itu antusias kemudian sesuai dengan kekinian. Saya cenderung mengajak anak-anak untuk belajar ya dari proyektor, ditampilkan film motivasi gitu, CD dan sebagainya gitu. Apalagi sekarang kalau kita pakai platform digital ya, pembelajaran kan banyak banget ya. Ya yang konvensional, walaupun konvensional pakai YouTube ya, itu kan ada misalnya Riko The Series ya, yang di situ ada Riko membaca surat Ad-Duha, surat-surat pendek kayak gitu. Saya cenderung seperti itu melakukannya Pak Abdul Rahim, untuk mengatasi yang anak-anak seperti itu, walaupun memang sampai detik ini hasil itu tidak mencerminkan sesuatu yang menggembirakan untuk kita kalau dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, apalagi sebentar lagi kita mau mengadakan ujian praktek. Jadi itu sebagai salah satu usaha saya untuk mengatasi yang seperti itu Pak Ustadz Abdul Rahim. Mungkin teman-teman yang lain punya teknik yang lebih jitu ya, bagaimana bisa menjawab keresahan kita terkait dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Rahim. Mungkin seperti itu Pak Moderator, Bapak Ibu Pak Ustadz. Oke, baik, terima kasih Ustaz Muhammad Yusuf, narasumber kita pada malam hari ini. Ustaz Abdul Rahim tadi sudah menanyakan hal yang sudah dijawab oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Jadi terkait dengan keresahan kita semua, memang banyak sekali langkah-langkah yang akan coba kita terapkan. Salah satunya betul tadi, kita ini guru-guru agama di tingkat SD khususnya harus berani menyampaikan bahwa beberapa hari lalu saya kedatangan pengawas agama bahwa program
ekskul BTQ gitu. Artinya ekskul BTQ bukan kita yang menghandle, tapi ada guru dari luar sebagaimana ekskul yang lainnya. Dan hal ini sudah coba diterapkan di sekolahnya Ustadz Muhammad Yusuf. Dan ini jadi teman-teman bisa nanti di setengah tahun ke depan, artinya pada saat nanti pembuatan RKAS di sekolah-sekolah itu bisa saja, atau mungkin di tahun-tahun sekarang ya, di bulan-bulan ini bisa coba berkoordinasi dengan kepala sekolah agar bisa bagaimana program BTQ ini bisa masuk ke dalam ekskul ya, kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu sebagai salah satu solusi atau gambaran yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Yusuf. Saya yakin teman-teman sekalian masih banyak pertanyaan yang akan coba diutarakan. Ini ibarat mesin diesel, makin lama sih makin panas, makin asik. Cuma keterbatasan waktu, keterbatasan suasana yang mungkin menjadi penghalang kita. Mungkin ke depan kita akan coba bahas lagi. Di sini juga ada teman-teman yang menanyakan ujian praktik belum dibahas nih gitu ya. Mungkin nanti bisa diagendakan kembali oleh tim dari kurikulum ya KKGPAI Kota Jakarta Timur. Teman-teman sekalian, sebagaimana tadi sudah kita sepakati lewat 20, sekarang lewat 21, maka mohon maaf sekali kepada teman-teman, pada Zumiat, Ustazat, Ustazati dan Ustazat yang pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau belum ada atau belum kedapatan waktu untuk sebentar Pak Ustadz, sebentar izin menginfokan Pak Ustadz ya. Bapak Ibu semuanya mohon izin untuk kisi-kisi sumatif kelas 6 sama kisi-kisi ujian praktek insya Allah maksimal 3 hari nanti kita share ya Bapak Ibu ya, karena di kecamatan kami ada tugas pembuatan itu. Saya nggak enak kalau udah di-share di luar kemudian baru dipakai di dalam gitu ya. Prinsipnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk asesmen sumatif gitu ya, ujian praktek, sebetulnya di kurikulum Merdeka kita diberikan keluasaan dalam hal pembuatannya. Sekolahan boleh bikin sendiri, kecamatan boleh bikin sendiri, kota juga boleh, kita mengikuti dari Kemenak juga boleh gitu. Nah, yang saya bikin nanti itu juga monggo Bapak Ibu kalau memang mau dipakai yang monggo, mau diedit juga tidak apa-apa gitu ya. Jadi info seperti itu ya Bapak Ibu. Satu. Yang kedua, untuk sertifikat kemarin sudah ada diskusi kecil-kecilan dari teman yang di kurikulum. Jadi mohon izin tadi sudah di-share untuk link pembuatan sertifikat? Belum. Oh belum. Siap Kiai. Kemarin kabarnya mau di-share linknya tapi mungkin ada kendala ya. Jadi mohon izin nanti kita ini aja ya, share ke ketua KKG masing-masing ya. Kan ini memang timur semua kan ya Bapak Ibu ya. Maksimal 3 hari ya Bapak Ibu, kita nanti dari ketuanya kalau sudah ada nama-nama kita insya Allah langsung gercep ya. 3 hari maksimal ya Bapak Ibu. Biasanya itu memang ketentuan yang umum terjadi ya di semua webinar ya, maksimal 3 hari. Mohon izin saya sekali lagi bukan berarti paling hebat, paling mengerti gitu. Intinya kita sharing aja ya Bapak Ibu semuanya. Saya yakin Bapak Ibu juga ilmunya luar biasa gitu. Cuma karena kesibukannya gitu. Orang barat juga ada. Ya, sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Ketua, moderator, para ketua kecamatan, para pengurus DKI ada tadi, Kiai Izo dan kota yang lain gitu, walaupun saya tidak terlalu paham ya, dan Bapak Ibu semua yang tidak saya sebut satu persatu, semoga kita masih bisa sharing bersama. Jadi saya pantun dulu. Oke, terima kasih Ustaz Muhammad sudah memberikan Pantun. Pantun ya Kiai Rosadi kayaknya mau baca pantun itu Pak Ustaz Samsul. Ya, sebentar, saya kasih konklusi. Cakep. 3 hari kita akan tunggu nanti terkait dengan sharean dari tim kurikulum. Pertama tentang kisi-kisi ujian praktik, yang kedua tentang sertifikat ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas atensi teman-teman seluruhnya. Sebelum
TK tuh. Ya udah, kalau tidak ada, Foto dulu doa, Kak, doa. foto. kita sudah lewat 5 menit dari kesepakatan awal. Saya selaku moderator mohon maaf lahir batin jika ada kata yang kurang berkenan, ada ucapan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan semuanya diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Terima kasih kasih ya teman-teman, panjang umur sehat semuanya. Terima kasih Amin. semuanya. Kita mau foto dulu Kak Bapak Ibu. Silakan. Boleh. Oke, dibuka kameranya Bapak Ibu ya. Foto. Nggak bisa buka. Oke, sebisanya aja Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang lagi privasi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. 1, Nyengir aja. 2, 3. Tunggu Belum. Udah ganti ini aneh, udah ganti baju. Oh ya udah ya, lanjut dah ya. Bapak Ibu semuanya. Ayo, 1, 2, 3. Terima kasih juga kepada Kiai Ilham Hidayat yang sudah Ustaz Haikal, senyum Ustaz Haikal. 1, 2, 3, mana? Di share. Udah belum? Udah belum. Nyai sehat, Nyai. Sehat, alhamdulillah. Nyai besok ya. Aduh, Din, rada rapat juga nih di sekolah. Gimana nih? Ya udah, lanjut. Deh. Ntar deh Japri deh. Siap. Ya. Mohon izin undur diri teman-teman. Oke, izin keluar ya. presentasi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Kembali. Oke, alhamdulillah ya. Oke, saya mohon izin saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.